Halo sahabat Pak Lurah dimanapun berada. Kengken kabare. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, kuat dan tetap bersemangat. Sebenarnya Pak Lurah hari ini kurang enak badan. Maksudnya sih badan tetap oke, tetap fit, tapi ada sedikit gangguan, yaitu Pak Lurah kena sariawan. Apa? Cari lawan? Bukan, sariawan. Ya, itu mungkin saja karena beberapa hari terakhir Pak Lurah banyak sekali makan makanan yang pedas-pedas ya. Ya, seperti di video kemarin tentang ulang tahunnya Oma atau Nenek Denis, Pak Lurah menyiapkan makanan Indonesia berupa rendang, ayam sitsit, ayam saus lada, dan banyak lagi lainnya. Itu mungkin karena kebanyakan bumbu-bumbu dan juga agak pedas, jadi membuat bibir agak pecah-pecah dan sariawan. Jadi hari ini Pak Lurah sudah minum berliter-liter air. Nah, di kesempatan ini mumpung tamu-tamu di Wellness juga lagi rileks, Pak Lurah menyempatkan untuk menyapa karena beberapa bulan terakhir, terutama di bulan Juli ini, Pak Lurah lumayan jarang mengupload video, dan itu banyak menerima pertanyaan-pertanyaan di kolom komen dari sahabat Pak Lurah. Seperti misalnya, kok Pak Lurah jarang banget sih sekarang upload video? Pak Lurah kapan dong video barunya nongol? Dan lain-lainnya ya. Nah, di video kali ini Pak Lurah akan menjawab sedikit tentang kenapa sih Pak Lurah jarang banget upload video akhir-akhir ini. Oke, simak terus ya. Oh ya, kalau sahabat Pak Lurah tahu gimana cara mengatasi yang namanya cari lawan alias sariawan ini, bisa ditulis di kolom komen ya. Siapa tahu resepnya manjur ya setelah Pak Lurah coba. Nanti Pak Lurah bisa share juga di video-video berikutnya. Di samping sibuk mengurus bisnis, saya juga sibuk dengan kegiatan-kegiatan lainnya, misalnya yang berhubungan dengan hobi. Ya, kemarin lalu saya mendapatkan email dari sebuah model agensi yang ada di Belgia. Ternyata saya lolos seleksi untuk menjadi bintang iklan ya. Bintang iklan dari sebuah instansi pemerintah di Belgia. Nah, tentu saja kabar gembira ini membuat saya juga agak-agak deg-degan ya, karena sudah lama tidak foto-foto. Foto-foto sendiri sih sering ya di Facebook, di sosial media, tapi untuk urusan kerja yang ada unsur profesionalnya itu sudah lumayan ya, sejak corona ini tidak ada panggilan untuk foto iklan. Tentu saja kesempatan itu saya tidak lewatkan ya. Beruntung sekali mengurus bisnis ini berdasarkan juga appointment. Jadi di hari itu saya bisa kasih jadwal kosong ya, misalnya tidak menerima massage atau tidak menerima tamu untuk wellness ya. Jadi saya bisa konsentrasi untuk melakukan photoshooting. Photoshooting ini diadakan di sebuah kota di Belgia yang jaraknya sekitar 2 jaman dari kota Warhem, kota di mana Pak Lurah tinggal. Jadi saya berangkat pagi-pagi buta biar bisa sampai di lokasi jam 8 tepat waktu. Nah, di sana sudah menunggu fotografer, asisten, terus bagian lighting, termasuk makeup artisnya ya, atau MUA-nya. Nah, ketika bertemu dengan ibu ini, si ibu ini nyeletuk, kayaknya saya pernah ngelihat kamu deh gitu. Terus saya bilang, saya juga, tapi di mana ya? Terus sambil muter-muter mikir, kayaknya di mana ya ketemu ibu-ibu. Ibu itu terus bilang, mungkin saja di suatu lokasi pemotretan. Tapi saya bilang, saya baru pertama kali di lokasi pemotretan ketemu dengan ibu ini ya. Terus karena penasaran, saya suruh buka maskernya ya, dengan jaga jarak juga. Nah, setelah masing-masing masker dibuka, kami pun tersenyum dan ketawa gembira karena kami mengenal masing-masing. Ternyata ibu itu adalah Ibu Peggy, seorang makeup artis Belgia yang pernah menginap di penginapan saya di Frangipani, Bali. Dan Ibu Peggy inilah yang menganjurkan saya untuk mengirimkan beberapa foto ke model agensi di Belgia untuk nanti di casting untuk model iklan. Bayangkan ya, beberapa tahun yang lalu beliau menginap di tempat saya, ternyata sekarang malah ketemu di satu lokasi job ya. Jadi orang yang menolong saya untuk meniti karir di dunia model, sementara orang yang ditolong berada di satu lokasi. Itu
Bukan kebetulan namanya, itu mungkin udah rencana Tuhan ya. Setelah beberapa tahun tidak berjumpa, akhirnya kita bekerja sama. Dari situ akhirnya proses pemotretan dari makeup dan pemotretan berjalan sangat-sangat lancar ya. Ini pemotretan ini khusus untuk instansi pemerintah, untuk iklan pelayanan masyarakat ya. Karena di musim panas ini, jadi mereka mewajibkan masyarakat yang bermain air di sungai atau di laut untuk memakai jaket pengaman. Nah, itu tema iklannya itu berupa jaket pengaman ya. Jadi saya terpilih menjadi model iklan. Nah, bisa dilihat diintipin di foto-foto berikutnya ini ya. Oh ya, cerita tentang Ibu Peggy ini pernah saya ungkap di salah satu video saya yang dulu ya. Bisa diintipin linknya di sini. Ya, silakan diintipin ceritanya gimana saya bisa menjadi model iklan di Belgia. Ada di video itu. Nah, beberapa hari setelah acara pemotretan itu, sebuah model agensi di Belgia mengirimkan email ke saya meminta untuk mengirimkan video presentasi dalam bahasa Inggris. Kenapa? Karena mereka mencari seorang model iklan untuk tayang di TV di Amerika. Ini dia cuplikan video presentasi saya untuk dikirim ke agensi yang ada di kota Brussels itu. Hello, my name is Oka Mayura. I'm originally from Bali, Indonesia, but I've been living now for 6 years in Belgium. I was jobless for many months during the lockdown because of the coronavirus. But on the other hand, I had so much time for myself. I did go a lot walking around Waterham, the city where I live, and I also went by bicycle to visit some other cities nearby. It was so nice to discover so many beautiful places which I've never seen before when I went by car. And I also created a YouTube channel during the lockdown to show my activities and also to promote Belgium to the Indonesian people. And guess what? In 1 year period, I got more than 40,000 subscribers. If everything will be back to normal again, I would love to go to Indonesia on a holiday to visit my family and friends in Bali. Kenapa presentasinya dalam bahasa Inggris? Dan kenapa juga iklan ini nanti ditayangkan di Amerika tapi bikinnya di Belgia? Karena sutradara yang terpilih untuk menggarap proyek iklan ini adalah seorang sutradara muda Belgia yang bernama Olivier. Olivier ini tinggal di Brussels. Nah, dia mencari figur-figur atau aktor atau aktris atau bintang iklan untuk nanti dimasukkan ke dalam proyek iklannya itu. Terus kenapa dalam bahasa Inggris? Ya karena di Amerika mereka menggunakan bahasa Inggris ya. Jadi saya lumayan kagok juga membuat video presentasi itu ya. Lumayan grogi gimana karena sudah lama banget tidak ngomong dalam bahasa Inggris. Saya pernah tinggal 13 tahunan di Italia, jadi kebiasa ngomong dalam bahasa Italia. Terus pindah ke Belgia ngomong dalam bahasa Belanda. Jadi bahasa Inggris itu sangat jarang, mungkin sudah belasan tahun saya tidak menggunakannya ya. Tapi bersyukur sekali video presentasi itu lolos dan saya pun dipanggil untuk casting langsung dengan sutradaranya, yaitu bersama Olivier. Akhirnya saya pun meluncur ke kota Brussels yang berjarak sekitar 1 jaman dengan naik kereta api. Kenapa tidak pakai mobil? Karena saya lebih suka naik angkutan umum antar kota ya. Naik kereta api itu enak banget, di samping bisa melihat pemandangan alam yang indah, juga bisa santai di kereta api, misalnya membaca buku, terus ngintipin apa yang terjadi di sosial media ya, atau mungkin bisa tidur-tiduran ya. Kalau naik mobil di samping kena macet, terus biaya parkir mahal, takutnya nanti telat, terus nggak bisa santai, pokoknya banyak macamnya dah. Lebih baik kemana-mana naik angkutan umum, lebih cepat dan lebih aman. Ya, ini adalah casting video pertama yang pernah saya lakukan ya. Yang artinya saya harus berakting di depan kamera. Biasanya sih kalau casting itu di foto-foto ya, jadi tinggal bergaya berfoto aja.
Sementara acting itu benar-benar nol, jadi paling saya ngomongnya seperti ini di depan kamera ya, tapi untuk acting belum pernah belajar dan itu benar-benar otodidak. Jadi casting yang ada di Brussels itu membuat saya juga lumayan deg-degan ya, karena di samping langsung dengan sutradaranya, saya juga harus castingnya itu dalam bahasa Inggris ya. Terus dalam casting itu saya juga diambil videonya dari depan, terus dari samping kanan, dari samping kiri, kemudian disuruh berakting dalam adegan seorang bapak yang sedang bermain basket dengan anaknya ya. Terus juga bapak itu sedang memperbaiki mobil dan anaknya duduk, dan saya sibuk memperbaiki mobil sambil memperhatikan anaknya. Ini nanti diambil ekspresinya ya, ekspresi penuh perhatian kepada seorang anak. Terus ada lagi disuruh acting dalam sebuah acara main tebak-tebakan. Pokoknya suasana acting yang dalam hati saya sebelum masuk ke ruangan itu deg-degan, akhirnya sangat menyenangkan karena sutradaranya juga sangat baik dan ramah ya. Jadi dia selalu memberikan instruksi yang bagus, membuat saya lebih percaya diri. Ya, doakan saja ya, semoga casting itu berjalan lancar dan saya lolos untuk menjadi bintang iklan untuk iklan TV di Amerika. Tapi kalaupun tidak lolos, saya sudah sangat-sangat bersyukur karena sudah mendapatkan pengalaman pertama kali berakting atau melakukan casting langsung di depan sang sutradara. Terus kegiatan lain selain mengurus bisnis, beberapa minggu yang lalu saya juga menjadi MC di sebuah acara ulang tahun dan juga pensiun seorang sahabat orang Belgia. Di sana saya di samping menghibur orang-orang yang ada di acara itu, saya juga sebagai penyanyi alias menyumbangkan sebuah lagu di acara itu. Seperti ini nih klip-klipnya. In karaoke. En plus corona. Dag iedereen, is alles oké met jullie? Ik hoor niet, hè? Is alles oké met jullie? Ik wil Rai persoonlijk bedanken voor de uitnodiging. Rai heeft mij een paar maanden geleden gezegd dat zij een groot verrassingfeest zou organiseren voor Johan, voor zijn verjaardag en voor zijn pensioen. Ja? Zij toen gitaar, hè? And then if you can remember. Kenapa babbelen, ya? Ya, itulah beberapa kegiatan yang benar-benar menyita waktu ya kalau dipikir-pikir, karena setiap hari saya harus bekerja mengurus bisnis. Di waktu luang saya pun menjalankan hobi, misalnya yaitu untuk difoto atau ikut casting. Kenapa sih saya ikutan casting atau ikutan audisi atau pengen jadi model iklan atau model iklan TV atau penyanyi? Sebenarnya sih bukan untuk uangnya ya, bukan untuk menjadi terkenal atau tenar, melainkan bagi saya pribadi itu salah satu cara untuk mendapatkan pengalaman yang sangat berharga. Kemudian untuk menambah kepercayaan diri, kemudian untuk menambah relasi atau network ya, karena ya saya tinggal di negeri orang, jadi akan terbiasa bergaul dengan orang-orang lokal. Di samping itu, dalam audisi atau casting, pasti bertemu juga dengan banyak orang ya. Jadi, dalam kesempatan itu, kalau lagi nunggu waktu di casting atau lagi waktu nunggu di foto, jadi saya bisa ngobrol, berbagi pengalaman dengan model-model yang lain. Ya. Sebenarnya itu sih tujuan utama saya kenapa rajin ikutan casting atau audisi ya. Karena saya suka adrenalin dari sebuah kompetisi. Jadi kompetisi mulai dari dulu, dari saya masih SD ya, kalau melihat video-video saya yang dulu, saya selalu jadi juara kelas ya, atau juara sekolah. Bukan kompetisi menjadi pemenang, tapi adrenalin ya, kekuatan itu, jadi semangat itu untuk mencapai sesuatu itu lebih besar, karena ada tujuannya. Itu ada satu tujuan, jadi kita jadi sangat semangat untuk menggapai mimpi itu ya. Terus kalau hobi-hobi itu mendapatkan uang atau dibayar, bagi saya itu adalah bonus ya. Karena pekerjaan utama saya juga di sini adalah menjalankan bisnis spa dan massage dan penginapan. Jadi waktu-waktu luang itu saya gunakan juga untuk hobi ya. Nah, kalau dikasih uang tambahan, bersyukur sekali. Jadi uang itu bisa saya tabung untuk membeli beras atau nanti dipakai pas liburan dengan keluarga di Bali ya. Jadi banyak hal yang bisa saya dapat dengan melakukan banyak kegiatan juga di luar rumah.
dan banyak bertemu juga dengan orang-orang lokal. Jadi kalau sahabat Pak Lurah memiliki hobi atau suka mengerjakan sesuatu, kerjakan dulu ya. Kerjakan, siapa tahu misalnya hobi masak. Dari mungkin suka masak di rumah, terus ada teman yang datang, terus dibilang enak, terus tetangganya minta, terus ngomong lagi yang lainnya, dan ternyata memang enak dan menjadi terkenal. Bisa saja nanti dibuat sebuah bisnis ya. Siapa tahu bisnis catering misalnya. Banyak teman-teman saya di Belgia yang hobinya masak, sekarang buka catering, malah buka restoran ya. Nah, itu hobi yang dulunya mungkin tidak pernah diekspos ya, karena nggak percaya diri misalnya. Saya juga gitu, saya suka nyanyi di kamar mandi. Kenapa saya nggak ikutan audisi misalnya untuk melatih kepercayaan diri? Kalau dapat misalnya lolos di babak berikutnya, berarti saya memiliki sesuatu yang membuat mereka mempertimbangkan saya bisa lolos. Misalnya kalau makanan dari sahabat Pak Lurah itu enak, dicicipin orang lain juga enak, jadi kan tambah semangat dong untuk masak dan untuk membuat masakan yang lainnya. Nah, itu salah satu cara saya menyibukkan diri di Belgia, yaitu banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan hobi yang positif ya. Oke, terima kasih banyak ya sudah menonton obrolan ini sambil menunggu tamunya nanti selesai di wellness, di spa. Jadi saya ambil waktu singkat ini untuk ngobrol dengan sahabat Pak Lurah ya. Jangan bosan-bosan. Kalau nggak bosan, kalau suka dengan video-video saya, silakan di like, comment, share, dan juga subscribe bagi yang belum subscribe ya. Bagi sahabat Pak Lurah yang setia menonton video-video saya di channel YouTube saya ini, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih ya. Jangan bosan-bosan. Oke, terima kasih banyak ya sudah menonton video ini. Sampai berjumpa lagi di edisi berikutnya. Salam sehat.